Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ardiasari, NIM 215231-166 dari kelas Perbankan Syariah 2E. Lewat video kali ini, saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Islam dan Budaya Jawa yang diampu oleh Bapak M. Zainal Anwar, SHI MSI, yaitu storytelling tentang Perjanjian Giyanti tahun 1755 dan terbelahnya Jawa. Selamat menyaksikan. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa silam. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang Hindia Belanda atau VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu di Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda ia disebut sebagai Giyanti, Ghiyanti secara tertulis. Ia terbaca sebagai Giyanti, Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Pasca perpindahan Keraton Kartosuro ke Surakarta, api dari peristiwa geger pecinan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Ketika itu Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredakan konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan salah seorang pangeran. Lalu, dia mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal di Batavia tersebut mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Dan akhirnya Mangkubumi meminta izin kepada kakaknya, yaitu Pakubuwono II, dengan mengatakan, daripada lungu saya dikurangi, lebih baik buanglah saya saja. Buanglah saya kemana sampai saya tidak bisa kembali lagi ke Jawa. Lalu pada akhirnya diberi uang saku 3.000 untuk jatah makan anak buah. Silahkan pergi. Malamnya pergi, dan sejak itulah pecah perang Mangkubumen. Sehingga perlawanan tersebut mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, yaitu Nicholas Harting, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada tanggal 23 September 1754, not kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana. Not tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III, sang pengganti Pakubuwono II. Not tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Perjanjian Giyanti menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal dengan istilah Palingan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngaloga Sayyidin Panatakono Khalifatullah. Lalu, 2 hari kemudian pada tanggal 15 Februari 1755 ada pertemuan untuk meneruskan pembagian aspek atribut-atribut keraton, antara lain yaitu 1. Keris yang menjadi pusaka raja diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwono I. Kedua, bahasa.
Jogja meneruskan ada dialek namanya bahasa Bagongan. Bahasanya juga mempunyai identitas. Kalau ada yang satu berkata nggih, yang satu inje. Ketiga ada tari. Keempat blangkon. Antara blangkon Solo dengan Jogja berbeda. Lalu masyarakatnya pilah dalam soal penampilan, gaya, dan klaim. Wong Solo, wong Jogja. Akan tetapi keterbelahan masyarakat Jawa tidak terjadi secara seketika pasca perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain mengalami proses panjang yang berjalan seiring waktu. Perjanjian Giyanti tidak merinci pembagian wilayah sehingga menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa, yaitu banyak wilayah-wilayah yang tumpang tindih satu sama lain. Ada beberapa wilayah Jogja di sekelilingnya wilayah Solo, ada wilayah Solo sekelilingnya wilayah Jogja, sehingga mengakibatkan kecenderungan untuk konflik di antara kedua kerajaan itu. Setelah perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Sama halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa juga merupakan Trah Pakubuwono turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Pada bulan Oktober tahun 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada bulan Februari tahun 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahi dengan penandatanganan perjanjian Solotigo pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jayamisesa Senopati ing Alaga Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Pada tahun 1813, yaitu di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan yang masing-masing tumbuh dengan perbedaan modal dan orientasi politik. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualam menjadi daerah istimewa. Itulah penjelasan singkat dari saya tentang perjanjian Giyanti tahun 1755 dan terbelahnya Jawa. Apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.